Saudara-saudara, salam sejahtera. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Kalaupun mungkin ada sesuatu yang digumuli pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Diingatkan kepada saudara-saudara, khususnya anggota GKI Mangga Besar dan tentunya juga simpatisannya, bahwa pada kebaktian hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus awal tahun. Kalau kita sudah mengikuti perjamuan kudus sedunia waktu bulan Oktober, kurang lebih penyelenggaraannya seperti itu. Saudara-saudara, sebelum kita mengikuti kebaktian kita, ada baiknya kita mempersiapkan masing-masing. Mempersiapkan hosti pengganti roti dan air anggur yang sudah didistribusikan, disampaikan kepada saudara-saudara untuk kita siapkan. Nanti pada saatnya kita merayakan perjamuan kudus, bersama-sama kita akan makan hosti ini lalu kemudian minum air anggurnya. Saat sekarang kita boleh menyiapkannya. Tentu dengan keyakinan bahwa ibadah yang kita lakukan saat ini sama seperti ibadah di gereja. Kita percaya bahwa Roh Kudus menolong menyertai kita. Tuhan Yesus juga menyertai kita di gereja maupun di rumah Anda masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan Sang Terang Baka yang berkenan menyuluh siapapun dengan terang cahayanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Epifani berasal dari kata Yunani epipania, artinya manifestasi, penampakan yang jelas. Jadi dalam Minggu Epifani kita merayakan atau mengingat penampakan Tuhan. Yang dimaksud dengan penampakan Tuhan di sini adalah kelahiran Kristus dinyatakan kepada seluruh bangsa yang diwakili oleh para Majus. Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan membuat dirinya sendiri ditemukan oleh bangsa-bangsa. Tuhan mengundang semua bangsa yang berada dalam kegelapan untuk melihat dan mengalami terang itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terang itu memberi pengharapan baru bagi dunia yang telah kehilangan pengharapan. Kita adalah bagian dari umat manusia yang berada dalam kegelapan itu dan dalam anugerahnya telah diperkenankan untuk mengalami dan merasakan terang itu. Melalui tema Sang Terang memberi pengharapan baru. Kita bukan saja diingatkan oleh anugerah keselamatan yang telah kita terima, tetapi sekaligus mengandung panggilan bahkan perintah untuk mewartakan pada dunia, sehingga semua orang mengalami dan merasakannya. Semua orang tetap berpengharapan, bahkan ketika seolah tak ada harapan. Apakah panggilan dan perintah itu sudah kita emban dengan penuh tanggung jawab? Mari sejenak kita merenungkannya.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Olehnya kami memiliki keberanian untuk menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Sebab kami percaya Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari apapun yang menghimpit hidup kami, yang membuat kami kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Pada saat yang sama kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh mengemban panggilan dan perintah-Mu untuk mengalami dan merasakan keselamatan itu, sehingga banyak orang yang gagal mengalami dan merasakan kegembiraan serta damai sejahtera, bahkan yang kehilangan pengharapan. Ya Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kegagalan kami mengemban panggilan dan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan Paulus dalam Roma 8 ayat 12 yang berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga kalau kami pada saat ini boleh menginjak tahun yang baru, minggu yang baru. Yang tentunya kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang menyediakannya. Engkau yang memperkenankannya. Biarlah pada saat ini kami beribadah, dan ketika kami akan menyimak bagian firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong kami semua, supaya kami memahami, mengerti firman yang kami baca, yang kami dengarkan, dan dalam pengertian itulah kami boleh dituntun, dikuatkan untuk melihat pengharapan dan untuk melakukan firman-Mu dalam segala kondisi. Engkau yang akan menolong menyertai anak-anak-Mu yang dipercayakan membaca bagian demi bagian firman Tuhan, dan juga kami yang akan menanggapinya dengan mendaraskan mazmur. Lebih lagi hamba-Mu yang Engkau utus untuk menguraikannya di dalam bentuk khotbah ini.
Pakailah sarana ini. Pakailah media yang kami pakai ini sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam perkumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah.
Bacaan kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena Dia di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal di kata pembuka diingatkan kembali bahwa hari Minggu ini kita merayakan Minggu Epifani, Minggu penampakan Tuhan. Dan Injil yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pertama ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ini seringkali disebut dengan prolog atau pembukaan Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai dengan 18. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani,
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sang terang memberi pengharapan baru. Itulah tema yang beberapa menit ke depan kita akan gumuli bersama-sama. Selamat tahun baru. Saya rasa belum terlambat untuk saya mengatakan itu. Dan barangkali dalam hari-hari belakangan inilah kalimat itu yang sering kali kita dengar. Saudara-saudara, pengharapan baru. Masih relevankah kita bicara tentang pengharapan? Masih logiskah kita punya pengharapan? Ya, untuk sebagian besar orang, selesainya tahap ketiga dari uji beberapa vaksin COVID-19 mulai melihat titik terang. Ketika vaksin-vaksin itu mulai didistribusikan ke berbagai negara dan mulai disuntikan kepada manusia, di sanalah terletak pengharapan. Ya, pengharapan akan berakhirnya masa-masa yang sulit, masa-masa yang kelam. Saya kira Anda dan saya mungkin sepakat bahwa tahun 2000 adalah tahun yang kelam. Tahun yang menyedihkan. Tahun yang sulit. Kehidupan ekonomi akan menggeliat kembali dengan vaksin itu. Roda bisnis segera akan berputar. Kita akan bisa menikmati kebiasaan-kebiasaan semula. Bisa nge-mall lagi, pergi ke mall. Bisa nonton bioskop. Pergi ke restoran, jalan-jalan, tamasya. Bertemu dan ngobrol kembali di kafe. Menceritakan masa-masa lalu itu. Pokoknya segala macam yang terpendam selama hampir 1 tahun ini, kita akan segera kembali. Itulah secerca harapan melalui vaksin yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Ahok. Tunggu dulu. Belum juga keampuhan vaksin-vaksin itu teruji. Kini media asing maupun lokal kembali syarat dengan berita yang menyurutkan, membuat ciut kita.
Betapa tidak. Virus yang berusaha diberangus dengan vaksin itu kini telah bermutasi. Dan penularannya jauh lebih dahsyat. Para ilmuwan di Inggris menyatakan ini 70% lebih dahsyat. Atau ada orang mengatakan 10 kali lipat lebih cepat penularannya dibanding dengan virus yang mula-mula itu menyebar. Saudara-saudara, sehingga di negara-negara Eropa, Afrika, Asia, termasuk kita, Indonesia ini harus kembali menutup perbatasan antar negara. Mungkin istilah kerennya lockdown. Saudara-saudara, ini adalah suatu yang tidak pernah dibayangkan. Ini menandakan betapa seriusnya ancaman yang sedang merasuk dunia kita. Situasi ini seolah membawa kita kembali kepada lorong yang gelap. Kita kembali berjalan dalam gua yang gelap gulita. Entah berujung di mana dan seperti apa. Saudara-saudara, lalu apa yang bisa kita andalkan? Ya, jelas kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh membiarkan diri dikuasai oleh ketakutan. Benar, itu bagus. Namun bagaimana caranya? Sedangkan para ilmuwan saja sudah begitu rupa mengerahkan kemampuan mereka. Namun toh ancaman itu tetap ada. Bahkan ancaman itu semakin menjadi-jadi, semakin mengerikan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini wajar, sangat wajar ketika Anda dan saya punya ketakutan yang luar biasa. Punya kecemasan, ketidakberdayaan menghadapi situasi ini. Nah, inilah barangkali juga yang dialami, dirasakan umat Israel pada masa pembuangan mereka di Babel. Saudara-saudara, setelah sekian puluh tahun lamanya mereka terbuang tanpa identitas dan pengharapan. Maksud saya tanpa identitas mereka dulu jelas adalah umat kesayangan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri, umat pilihan itu. Tetapi sekarang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka hanya tersisa sedikit saja. Dan terdiri dari orang-orang yang lemah, di antaranya orang buta, lumpuh, dan perempuan yang sedang mengandung. Menyedihkan. Saudara-saudara, sangat mungkin dalam situasi seperti ini mereka sudah hilang asa, hilang pengharapan. Tidak ada lagi hari depan. Mimpi-mimpi mereka sudah hilang lenyap. Mungkin mimpi-mimpi kita juga hilang lenyap. Namun tunggu dulu. Allah tidak membiarkan umatnya itu larut dalam kemelut dan air mata. Yeremia diutus membangkitkan harapan itu. Ia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Dengan menangis mereka akan datang.
Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Itu bacaan pertama, Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara bayangkan ketika umat itu sudah begitu lelah, putus asa. Dan ingat tadi dikatakan, hanya tinggal sisa-sisanya saja. Kita lihat Tuhan sendiri berprakarsa. Ia memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu sungguh-sungguh nyata. Jelas kita ini walaupun mungkin porak-poranda, walaupun mungkin mengalami kepahitan, belum seberapa jika dibandingkan dengan Israel yang tertinggal hanya sisa-sisanya saja. Tuhan masih mengizinkan kita untuk mempunyai kebebasan dan berupaya untuk menghadapi pelbagai kesulitan ini. Dan tentunya kita masih mengingat pesan Natal yang begitu kuat. Pesan Natal yang beberapa hari lalu kita dengarkan. Jangan takut, hari ini lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, menyertai Anda, menyertai saya, kita semua. Allah yang tidak hanya tinggal diam di tahtanya di sorga saja, melainkan menjadi daging, menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu terang kehidupan dan menghidupkan. Terang itu telah ada di dalam dunia. Tetapi sayangnya dunia tidak mengenalnya. 3 kali penulis Injil Yohanes menggunakan kata kosmos, dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 10 yang tadi kita baca itu. Yang pertama adalah kosmos, dunia dijadikan olehnya. Kata dunia dimaksudkan di sini menunjuk kepada alam semesta. Alam raya. Semua ini kita yakini ada yang menciptakan. Penciptanya adalah terang. Penciptanya adalah firman. Penciptanya adalah Allah sendiri. Kedua, kata kosmos kedua adalah dunia tidak mengenalnya. Tentu saja dunia yang dimaksud di situ bukanlah alam raya semesta ini, melainkan menunjuk kepada orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang memilih kegelapan dan hidup dalam gelap daripada menyambut terang, hidup di dalam terang itu. Ketiga, kosmos, dunia tidak mengenalnya. Ini dekat dengan pernyataan dalam ayatnya yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudaraku, siapakah orang-orang kepunyaannya ini? Mereka ini bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi semua orang yang diciptakan di dalam firman itu, dalam terang itu. Meski demikian firman itu tetap berinkarnasi, artinya menjadi daging. Menjadi manusia. Firman yang sedari awal dikatakan bersama-sama dengan Allah. Dan bahkan Allah itu sendiri. Kini firman itu ada bersama-sama dengan kita. Yohanes tidak mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Tetapi lebih tepat menjadi daging. Tentu bukan daging yang dijual di pasar. Ini sangat mungkin pilihan kata ini sengaja ditulis oleh Yohanes, di mana kemanusiaan Yesus telah menjadi objek perdebatan pada saat itu. Yohanes ingin segalanya menjadi jelas dan tanpa keraguan bahwa firman itu menjadi daging. Dengan menjadi daging, firman itu tidak berhenti menjadi Allah. Dia tetap Allah yang tinggal di antara kita. Saudara-saudara, Allah tinggal
di antara kita. Cocok dengan Immanuel itu, Allah beserta kita. Kata tinggal dalam bahasa Yunaninya skeno, ini merupakan konsep penting dalam perjanjian lama. Misalnya dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9 yang mengisahkan Israel yang diminta untuk mendirikan tenda. Tenda itu skene, lalu kemudian ada skina dan tabernakel itu. Allah yang tinggal itu, tabernakel itu, sehingga Allah bisa tinggal diam bersama-sama dengan umatnya itu. Diam ada, dialami dan dirasakan oleh umat itu. Firman itu tinggal di antara kita. Itu kata Injil Yohanes. Siapakah kita yang dimaksud di sini? Baru pada ayat 14 muncul kata kita. Yang muncul sebelumnya adalah dunia, orang-orang kepunyaannya, orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Seorang penafsir R.I. Brown ini melihat bahwa disinilah Injil itu mulai melibatkan kata kita itu searti dengan komunitas. Firman itu tinggal di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan. Firman itu tinggal di tengah-tengah kita. Komunitas itu, persekutuan itu dapat melihat terang. Komunitas itu dimampukan untuk melihat kemuliaan yang diberikan Allah. Sekali lagi kata kemuliaan, doksa, ini mengiang kembali dari gagasan pendirian tenda tempat bersemayamnya Allah di tengah-tengah umatnya itu. Ketika tenda itu didirikan, kemuliaan Allah memenuhi kemah suci itu. Keluaran 40 ayat 34. Di dalam komunitas tenda tempat tinggal Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Firman yang menjadi daging, firman yang kelihatan, firman yang nyata itu. Saudara-saudara, cobalah kita terawang kembali sejarah umat Allah. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya mempunyai atau membawa dampak yang luar biasa. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu memampukan mereka menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan. Dari zaman Musa, Daud, para nabi, bahkan sampai pembuangan umat Allah di Babel. Kehadiran Allah kini pun dapat terjadi di tengah-tengah komunitas yang siap sedia hidup dalam terang firman-Nya itu. Ya, disinilah dalam gereja, dalam persekutuan orang percaya, dalam komunitas kita, mestinya pertama-tama terang itu terpancar. Betapapun kelam, pekatnya kehidupan, namun ketika ada sang terang, maka pekatnya gelap itu akan sirna. Saudara bisa membuktikan betapapun kecilnya terang yang Anda punya, ketika dinyalakan dengan serta-merta, maka gelap itu akan hilang. Nah, masalahnya sekarang, mampukah kita sebagai komunitas orang-orang percaya menerima dan menyambut sang terang ini? Saudara-saudara, bisakah pada saat ini Anda dan saya sebagai komunitas betul-betul menyambut sang terang itu, sehingga benar apa yang dikatakan Injil Yohanes itu, kita, Allah yang beserta kita, Tuhan yang ada, Tuhan yang menerangi hidup kita, yang memancarkan, memberikan pengharapan, sehingga apapun yang Anda dan saya alami, kesulitan yang Anda dan saya hadapi, itu akan dapat kita lewati bersama-sama dengan sang terang ini. Terang yang memberikan pengharapan baru. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk Engkau boleh mengingatkan kami kembali tentang pengharapan. Pada dasarnya setiap kami mudah sekali untuk mengeluh dan berputus asa. Tetapi ketika kami mengingat kembali kehadiran Engkau di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, biarlah itu menguatkan kami untuk kami terus melanjutkan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Saat ini di sini kami berdoa untuk pemulihan dunia ini dari pandemi COVID-19 yang masih terus berlarut-larut. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami. Berikan juga kemampuan buat kami untuk terus boleh menghadapinya. Engkau yang memberikan karunia kepada tim medis, para ahli ilmuwan, untuk mereka terus bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Dan kami tentunya juga ikut ambil bagian untuk menjaga disiplin, untuk kami terus juga bekerja sama dengan baik, memelihara kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga yang menolong bangsa kami, supaya dapat melalui krisis ini juga dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu, khususnya untuk GKI Mangga Besar. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi dan pelayanan ke depan ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah sang terang. Engkau firman yang telah menjadi manusia, pasti diam di antara kami dan memampukan kami untuk terus mempersaksikan kemuliaan-Mu. Tuhan yang akan menolong. Lihatlah juga kami ya Bapa, setiap anggota jemaat dan kami semua yang pada saat ini sedang beribadah di rumah. Mungkin dengan pergumulan, dengan beban-beban berat, biarlah Engkau yang menolong untuk kami dapat menghadapinya. Khususnya kami berdoa pada saat ini untuk keluarga yang sedang berduka cita. Untuk keluarga almarhumah Ibu Yanti Chung yang Tuhan berkenan mengambil pulang. Biarlah Engkau yang menguatkan seluruh keluarganya, memulihkannya. Kami percayakan semua ke dalam kasih karunia-Mu. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Ampuni apa yang tidak seturut dengan kehendak Bapa. Dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu pasti yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa ungkapan syukur kita dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat pada firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Pakailah seluruh hidupmu
setiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Kau juga boleh menguduskan persembahan kami ini, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapak, kami juga mau menyerahkan persembahan ini kepada rekan-rekan penatua. Kiranya Kau berikan hikmat bijaksana daripada-Mu agar dapat mengelola dengan baik. Bapak, kami mau mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Sebagaimana diingatkan bahwa perjamuan kudus kali ini adalah perjamuan kudus partisipatif. Artinya, saudara-saudara di rumah mempersiapkan dengan baik. Kami melakukan di gereja juga demikian. Pada saatnya nanti kita akan bersama-sama menghayati Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Perjamuan kudus ini diselenggarakan karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada dalam penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita tentunya menyambut saudara-saudara yang berasal dari jemaat atau gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan kami di rumah Anda masing-masing, bersama kami di Gereja Kristen Indonesia Mangga Besar ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, maka selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita?
dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Ia membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga. Meskipun pada saat ini keadaan kami terbatas, kami tidak bisa berkumpul di gereja untuk merayakan perjamuan kudus ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa di rumah kami masing-masing, pada saat ini ketika kami mengikuti kebaktian ini, perjamuan kudus ini, kami percaya bahwa Engkau hadir. Engkau berkenan menyapa kami di rumah kami masing-masing. Engkau berkenan mengingatkan kami kembali akan cinta kasih melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah berkorban untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur kami. Meski dalam kelemahan dan keterbatasan kami, terimalah ungkapan syukur ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masuk privasi dan Sanctus Benedictus. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Maka kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama-sama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyikan pujian. Di sini Tuhan ku memandang-Mu, ingin ku terima sakramen kudus. Kini peganglah tanganku teguh, dan jiwaku segarlah terus. Ingin ku makan roti surgawi, juga meminum anggur yang kudus. Ingin ku buang nafsu duniawi, karena dosaku sudah ditebus. Inilah jam perjamuan kudus, meja-Mu Tuhan sudah sedia. Biarlah ku merayakannya terus, di dalam sukacita selamanya. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus
senantiasa menyertai kita dalam pelbagai situasi dan kondisi. Dan Kristus pada saat ini mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakini bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama-sama dengan kita. Di sini, di rumah Anda masing-masing, dalam hati Anda. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Peringatan akan Kristus. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus. Anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama-sama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, percayalah, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, marilah kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin, amin. Salam damai. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Saudara-saudara di rumah mempersiapkan, ambillah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Saudara-saudara siapkan di rumah, ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk pengampunan keselamatan dunia ini, pengampunan dosa-dosa kita. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia, untuk pengampunan dosa Anda dan saya. Minumlah. Marilah kita menyatakan pengucapan syukur kita bersama dengan pemazmur, Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita
setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, dunia memerlukan warta yang memberi kegembiraan, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memperkokoh pengharapan. Semua itu tersedia secara sempurna dalam cerita Tuhan Yesus. Mari terus kita menuturkannya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.